Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 3 ayat 22 sampai 30. Sekali peristiwa Yesus bersama murid-muridnya pergi ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis di Ainon, dekat Salim, sebab di situ banyak air, dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberikan kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang mempunyai mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai yang berdiri dekat dia dan mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang saya gemateni, renungan harian saya pada tanggal 9 Januari 2021 berjudul Jiwa Besar. Bacaan diambil dari Yohanes bab 22 ayat 30. Saudari-saudara, saya mengajak Anda untuk mencermati dialog antara Yohanes Pemandi dan para muridnya. Kalau saya menjadi murid Yohanes, saya akan mendapatkan kesan bahwa Yesus ini secara resmi menjadi murid Yohanes Pemandi. Tapi dalam perjalanan selanjutnya, Yesus menerima murid dan memandikan orang juga. Bahkan akhir-akhir ini malah jumlah murid Yesus melebihi jumlah murid Yohanes. Sampai dibesar-besarkan oleh muridnya, semua orang pergi ke sana. Bagi orang Yahudi, permandian Yohanes dan permandian Yesus ini membingungkan. Sebab beberapa rabi Yahudi juga mempermandikan orang. Manakah permandian yang sah dan benar? Arahnya kira-kira agar hanya satu permandian saja yang dianggap sah dan benar, permandian yang lain dilarang. Hal itu nampak dari pertanyaan murid Yohanes kepadanya, "Rabi, orang yang bersama engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberikan kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya." Ternyata Yohanes Pemandi tidak memberi jawaban pada pertanyaan mereka. Artinya, Yohanes memang mendengarkan keluhan mereka, tetapi tidak tertarik untuk menanggapi. Masalah ini diserahkan kepada Allah. Kalau Allah mengendaki dan memberikan kuasa, apa saja bisa terjadi. Saudari-saudara, disinilah nampak kualitas jiwa besar Yohanes Pemandi. Beberapa hal bisa saya sebutkan. Pertama, Yohanes meyakini bahwa dia memiliki hubungan baik dengan Allah. Apa yang
diajarkan adalah jalan Allah, maka dia merasa bahwa dia didukung sepenuhnya oleh Allah. Kedua, dia pandai mendengarkan orang lain. Yohanes mendengarkan pertanyaan muridnya dan memahami jalan pikiran dan gejolak emosi mereka. Saat itu pula dia mengarahkan kepada arah yang benar tanpa mempersalahkan murid-muridnya. Arah itu adalah kehendak Allah. Sejauh Yohanes menjalankan kehendak Allah, sejauh Yesus menjalankan kehendak Allah, oke sajalah. Ketiga, Yohanes tidak merasa tersaingi oleh kehadiran Yesus. Perbedaan cara memang ada, tetapi tidak usah dipersoalkan. Bahkan Yohanes senang bahwa ada orang lain yang berkembang melebihi dirinya. Bahkan Yohanes menegaskan, dia datang untuk membesarkan nama Yesus. Katanya, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Gaya pendahulu memang begitu. Lalu mari kita lihat secara keseluruhan yang tidak tertulis dalam Injil tetapi yang ada dalam pengetahuan kita yang kita alami. Bagaimana kualitas jiwa besar yang ada dalam diri Yesus. Mari kita menempatkan diri sebagai murid-murid Yesus. Pertama, kualitas rohani Yesus tidak diragukan lagi. Dia adalah manifestasi pikiran, perasaan, kata-kata, penampilan dan tindakan Allah. Dia dan Allah adalah satu. Kedua, Yesus bercita-cita besar. Tidak sekedar hidup seadanya, melainkan mau menjadi penyelamat dunia. Ketiga, dimanapun juga Yesus selalu membawa solusi. Solusi terutama bagi orang-orang yang menderita. Jadi Yesus bukan menjadi bagian dari masalah, tetapi Yesus adalah pusat solusi masalah yang dihadapi manusia. Keempat, Yesus mampu menampung semua orang dengan segala kebaikan dan kebobrokannya. Orang berdosa hanya dianggap sebagai orang hilang, sakit, atau tersesat. Di situ Yesus menyediakan pengampunan dosa. Jiwa Yesus ini bagai laut, bagai samudera. Apa saja dan seberapa saja bisa ditampung. Dan seperti barang yang masuk ke laut, nanti keluar menjadi bersih. Demikian juga manusia yang datang kepadanya. Kelima, Yesus mengambil keputusan berdasarkan keinginan Allah untuk memelihara, merawat, menolong, dan menyelamatkan semua orang terutama yang sedang menderita. Keenam, Yesus menanggung risiko atas semua keputusannya. Yesus tidak ngeles atau mencari kambing hitam atau menyalahkan orang sana sini, tetapi tetap konsisten. Inilah misi saya. Saudara-saudara, mungkin masih banyak kualitas yang bisa Anda temukan, tetapi bagaimanapun juga Yesus adalah pribadi yang berjiwa besar, berjiwa agung, dan semulia Allah. Terus kita bagaimana? Betapa indahnya jika kita bisa memiliki jiwa besar yang terdapat dalam dua tokoh besar dalam perjanjian baru itu. Modal utama yang kita miliki adalah kebesaran jiwa kita, harga diri kita. Bahwa dengan sakramen baptis, kita diangkat menjadi Allah dan kemudian dipilih menjadi sahabat Yesus. Rasa harga diri kita ditambah dengan rasa percaya diri bahwa Dia selalu menyertai kita dalam Roh Kudus. Maka jangan berhenti, teruslah. Mari kita belajar menjadi manusia berjiwa besar. Tuhan memberkati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu,
dan sepanjang segala abad. Santa Maria Fatima, doakanlah kami, dan semoga kita selalu mengalami berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.